Oke, nah sekarang kita punya soal dari murid aku ya teman-teman ya. Jadi pertanyaannya adalah, jika kalau pembakaran sempurna bensin atau isoktana dengan rumus C8H18. Jadi kita tulis dulu nih ya. C8H18. Terus dibakar. Nah, kalau dibakar tuh berarti ditambahkan dengan O2 ya teman-teman ya. Berubah menjadi bensin sempurna ya. Sempurna berarti CO2 ditambah H2O ya. Nah, kalau misalnya ini delta H-nya, nilai delta H-nya adalah minus 5460 kilojoule ya per mol. Oke, per mol gitu. Nah, yang ditanya adalah kalau misalnya pembakaran yang tak sempurna ya teman-teman ya. Yang tak sempurna berapa? Nah, tapi udah dikasih tahu nih delta H-nya berapa, macam-macam, CO2 berapa, H2O berapa gitu ya. Nah, berarti dari sini kita tuh cari apa dulu Kak? Cari dulu dari delta HF si C8H18 nih teman-teman. Dari data yang pertama ya. Dari dia bilang pembakaran sempurna. Nah, pembakaran sempurna berarti kita nanti itu mencari dari delta H-nya si C8H18. Nah, terus kalau O2 kan 0 ya. Delta H-nya O2 itu ya, delta H dari O2 itu sama dengan 0. Kenapa Kak 0? Karena dia unsur bebas. Jadi unsur bebas tuh ya udah ada di alam. Ngapain juga kita bikin ya. Delta HF-nya tuh 0. F tuh formation atau pembentukan. Oke? Nah, terus CO2 udah ada di soal ya di sini. Terus kalau H2O juga ada di soal. Oke? Jadi cari dulu berapa nilai delta H si C8H18. Nah, tapi sebelum kita mencari berapa nilai delta H-nya, kita setarakan dulu koefisiennya ya. Nah, di kiri ada 8C, di kanan juga harus ada 8C ya, teman-teman ya. Nah, terus kita tinggal lihat aja. Kalau di kiri ada berapa H? 18, di kanan baru ada 2, berarti harus ada 9 di sini ya. Nah, sisanya pasti di sini oksigennya ada 8 kali 2 itu ada 16 oksigen. Kalau di sini ada 9 oksigen. Berarti 9 tambah 16 berarti 25 ya. Jadi di sini adalah 25 per 2 ya. Nah, kalau pecahan kayak gini nggak apa-apa ya teman-teman ya, karena oksigennya itu nggak digunakan, karena nilai delta H oksigen itu 0. Jadi ya udah biarin aja ya. Asalkan dia jumlah C-nya sama, H-nya udah sama, ya udah selesai gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian cek lagi, bener nggak? Bener ya, 8C di kiri, H-nya ada 18, oke? Nah, berarti nanti nih mencarinya, kita cari dulu nilai delta H dari C 8H18 gitu ya. Kalau ini kan nggak penting ya, oksigen tuh nggak ada. Terus nanti karena dia ada 8 CO2, berarti 8 dikali nilai delta HF dari CO2 ya. Nah, terus ini karena ada 9, berarti 9, nah ini ditambah ya, 9 dikali delta HF dari H2O gitu ya teman-teman ya. Nah, pertama kita cari dulu nih berapa angkanya nih. Kalau dia 8 dikali delta HFCO2 ada kan di soal nih. Minus 395,1 ya. Minus 395,1 kilojoule per mol. Oke. Terus kalau H2O berapa? H2O itu 285,8 ya. Berarti ini nanti ditambahkan dengan 9 dikali. Nih jangan lupa ada kurungnya ya. 9 dikali berapa tuh? Minus 285 ya. Minus 285,8 ya. Kilojoule per mol. Oke. Nah, kalau udah berarti nanti kita akan dapat nih dari delta HF dari C8H18 ya. Nah, ini kalian coba dihitung dulu teman-teman. Bisa di pause, aku juga sekalian ngitung ya di sini ya. Bentar. Bentar. Berarti 8 dikali 395,1. Nah, ini nilainya adalah 3 kok 3160,8 kilojoule per mol ya. Itu ditambah sama 9 dikali 285,8 ya. Nah, ini hasilnya adalah, ini minus ya, lupa aku kasih minus. Sorry. Ini minus
257,2 kilojoule per mol ya. Per mol. Nah, kalau kalian tambahkan, nah ini berapa nih kalau ditambahin nih? Tambahin aja. 3160,8 tambahin. Nah, berarti hasilnya adalah minus 5733 kilojoule per mol. Nah, ini kan baru bagian kanan ya, teman-teman ya. Sedangkan persamaan dari delta HF itu apa? Nah, delta HF itu ya, delta H reaksi ya. Delta H reaksi itu adalah jumlah delta H yang HF kanan ya kurang jumlah delta HF di kiri ya teman-teman ya. Nah, jumlah delta HR reaksinya tuh yang ini teman-teman nih. Ini delta HR reaksi ya. Berarti minus 5460 sama dengan jumlah delta HF yang kanan tuh yang ini teman-teman ya. Minus 5733. Nah, gitu kan? Min dari si yang kiri. Yang kiri ya ini doang nih, delta HF dari C8 H18 ya. Delta HF C8 H18. Nah, kalau ditanya berapa C8 H18-nya, berarti kalian pindahin aja nih yang ini semua ya. Pindahin ke sebelah sana ya. Jadi ditukar, yang ini dipindahin ke sebelah kanan. Oke? Berarti nanti nilainya adalah delta HF C8H18 sama dengan minus 5733 ditambah 5460 ya teman-teman ya. Jadi ini hasilnya pasti minus. Minus berapa nih? Ntar dulu aku coba cek. Dikurang 5460. Nah, hasilnya adalah minus 273 ya. Delta HF dari C8 H18 adalah minus 273 kilojoule per mol. Oke. Nah, sampai sini belum selesai, teman-teman, ya. Jadi, yang ditanya adalah saat pembakarannya tidak sempurna. Oke. Jadi, kalau misalnya kalian masih penasaran, kita akan lanjut ke part 2-nya ya. Part 2-nya adalah untuk menjawab soalnya. Oke? Karena videonya udah kepanjangan. Dah semua, sampai bertemu di part 2.